sekali lagi, dua buku tersebut adalah sumbangan pemikiran kami para peneliti. Jadi bukan berbasis kepada dendam pribadi, berbasis kepada kebencian personal dan sebagainya, sama sekali tidak. Ini menjadi sebuah cara bagi kami untuk membersihkan sejarah Indonesia dari kegelapan dan ketidakjelasan terkait dengan riwayat pendidikan para pejabat yang sangat penting bagi masa depan negara Indonesia ini. Akan sedang kita kaji, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa digital yang kami duga dilakukan oleh Andi Aswan berikut dengan Joshua Sinambela. Ya. Ada 2 laporan sebelumnya yang telah ditolak oleh Bang Rustam Effendi dan Bang Beni Parapat. Ya. 2 orang tersebut telah melaporkan dan ditolak oleh Polda Metro Jaya yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu, ya, kami sekarang sedang bekerja, ya, untuk mengkaji secara ilmiah, ya, mengkaji dan mencari bukti-bukti, ya, bahwa kedua orang tersebut, yaitu Joshua Sinambela dan Andi Aswan, telah melakukan rekayasa digital dan melakukan kebohongan publik, menyebarkan berita bohong yang mengklaim bahwa mereka memiliki scan ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Ya. Padahal hal tersebut sangat gampang sebenarnya Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti, ya, hanya memeriksa metadata dari file yang diklaim oleh kedua orang tersebut. Sebenarnya hal tersebut sudah sangat gampang dilakukan, dalam 1 menit pun bisa selesai. Tetapi, ya, karena ditolaknya laporan oleh Bang Beni Parapat dan Bang Rustam Effendi oleh Polda Metro Jaya, maka kami akan mendukung, ya, dengan cara melakukan kajian ilmiah secara komprehensif, ya, dengan sangat-sangat detail dan komprehensif berbasis kajian ilmiah untuk dijadikan bukti, ya, bukti ilmiah bahwa telah dilakukan rekayasa, sehingga apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama hanya dengan teknik registrasi citra itu diklaim menjadi seolah-olah hasil scan ijazah Joko Widodo. Kami menginginkan, menghendaki agar Polda Metro Jaya bekerja secara profesional, ya, karena, ya, kami berkepentingan. Salah satu dari orang tersebut, yaitu Joshua Sinambela, adalah ahli yang digunakan oleh Polda Metro Jaya yang menuduh kami yang justru menuduh kami melakukan pengeditan dan manipulasi digital dengan cara atau metode yang tidak ilmiah. Padahal orang tersebutlah yang kami duga, ya, mengklaim merekayasa dengan teknik registrasi citra. Hasil yang diupload oleh Dian Sandi dilakukan pengubahan perspektif menjadi tegak lurus terhadap observer atau sejajar dengan layar dan diklaim sebagai hasil scan ijazah Joko Widodo yang asli. Oleh karena itu, siapapun nanti yang akan melaporkan, yang pasti RRT siap membackup dan memberikan kajian ilmiah, bukti-bukti ilmiah bahwa telah dilakukan manipulasi dan rekayasa oleh, yang kami duga dilakukan oleh Joshua Sinambela dan atau Andi Aswan. Ya. Oke, selanjutnya tentang bencana, ya, kami mengikuti, ya, terutama kampung saya juga dari Sumatera Utara, betapa dalam tanda kutip miskinnya data science dipakai dalam menentukan keputusan. Terbukti bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu terlihat sangat gagap terhadap luasan-luasan dari citra satelit yang secara dinamis, yang seharusnya berbasis database dimiliki oleh Republik Indonesia yang sebesar ini, ya, seharusnya di ruang control room dari Presiden Prabowo Subianto sudah bisa ditetapkan
atau diantisipasi secara virtual dan up to date. Tetapi apa yang kita lihat adalah ya penanganan tidak berbasis data sains sama sekali. Oleh karena itu ya, karena kami memiliki korelasi dan relevansi penelitian yang sama, ya seharusnya kami diberikan kesempatan juga oleh Pak Prabowo Subianto untuk membuat aplikasi ya dynamic satellite images based on database yang seharusnya up to date, dan itu harusnya setiap hari diupdate dan diinformasikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengamati, mengobservasi secara bukan hanya harian, bahkan mungkin detik by detik harusnya Presiden Prabowo Subianto terinformasi ya. Oleh karena itu kami juga turut berbelasungkawa untuk rekan-rekan dan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekian dulu, nanti saya tambahkan kalau ada. Oke. Soal Gibran, Black Pepper. Oh ya. Saya tambahkan sedikit tentang Gibran Black Pepper ya. Itu sama ya, kompilasi dari 3 tulisan kami RRT, dan bukan mungkin ada tambahan juga secara hukum oleh Bang Jagir atau Bang Refli ya, tetapi fondasinya adalah ya bukan untuk dendam pribadi, bukan untuk kepentingan kebencian based on hatred ya, bukan. Tetapi kita ingin ya besok ya KPU dalam menentukan setidaknya wakil presiden dan presiden itu berdasarkan data yang benar-benar sudah tervalidasi dan itu diumumkan kepada publik. Tidak seperti kejadian seperti ini bahwa ya, kami telah buktikan bahwa Wapres Gibran dalam tulisan kami nanti dalam buku Gibran Black Pepper ya, bahwa Gibran memang tidak pernah lulus SMA dan yang pasti tidak pernah memiliki ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apapun dampak hukumnya dan dampak ketatanegaraannya itu di luar skop atau domain kami sebagai peneliti. Ya, begitu. Terima kasih. Mohon nambahkan Dr. Diva soal Gibran. Ya, dari sudut ilmunya mungkin sedikit. Ya, saya tambahkannya bahwa di dalam buku nanti Gibran's Black Paper itu saya seperti halnya buku Jokowi's White Paper kebagian di dalam melakukan penelitian terkait dengan neuroscience behavior politics atau yang saya sebut sebagai neuropolitika. Jadi sekali lagi bahwa kontribusi saya adalah pada ilmu saya, ilmu kedokteran berbasis anatomi, fisiologi, dan neuroscience. Ini juga rumors banyak beredar yang mengatakan bahwa Dr. Tiva itu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan domainnya, ikut-ikutan melakukan digital forensik dan sebagainya, itu salah besar ya. Jadi yang saya lakukan adalah yang saya sebut sebagai ilmu neuropolitika. Dan ilmu ini juga saya aplikasikan pada penelitian saya terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Objek kajiannya adalah narasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, perilaku yang ditunjukkan melalui video-video yang ada pada media maupun media sosial, dan itu yang menjadi objek kajian. Ada beberapa ilmu dalam domain neuropolitika yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan dari Bang Rismon dan Bang Mas Roy ya, untuk kalau mereka itu kajiannya adalah objek mereka adalah benda mati, yaitu riwayat pendidikan, dokumen yang bisa dikaji secara digital forensik. Kalau saya itu menambah dari sisi perilaku ya, yang kemudian bisa dikuantifikasi secara statistik itu ya. Nanti lebih jelasnya kalau bukunya sudah jadi nanti kami akan jelaskan secara lebih detail. Jadi sekali lagi 2 buku tersebut adalah sumbangan pemikiran kami para peneliti. Jadi bukan berbasis kepada dendam pribadi, berbasis kepada kebencian personal dan sebagainya, sama sekali tidak. Ini menjadi sebuah cara bagi kami untuk membersihkan sejarah Indonesia dari kegelapan dan ketidakjelasan terkait dengan riwayat pendidikan para pejabat yang sangat penting bagi masa depan negara Indonesia ini. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment.